Nadia Ramadhani, saya CPNS Pengelola Sumber Daya Air ahli pertama yang saat ini bertugas di Balai Teknik Irigasi. Melalui pembelajaran agenda 3 ini, saya belajar banyak melalui penjelasan dari Bu Asyri dan juga pemaparan tugas dari rekan-rekan. Tadi ditekankan oleh Bu Asyri bahwa output agenda 3 ada beberapa poin. Yang pertama, memahami bahwa setiap ASN harus mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan dan perannya, itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga harus mampu bekerja berdasarkan sistem merit yang menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga penempatan pegawai dilakukan secara tepat dan juga objektif. Selain itu, manajemen pengelolaan ASN harus dilaksanakan secara profesional dengan mematuhi aturan serta menjunjung tinggi kode etik ASN, di mana sejalan dengan perkembangan zaman, ASN dituntut untuk menjadi smart dengan penguasaan literasi digital yang mencakup 4 pilar penting, yaitu etika, budaya, keamanan, dan juga kecakapan digital, sehingga penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat secara luas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, ASN perlu mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif agar mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi yang efektif, serta mengaplikasikannya dalam bertugas. Selain itu, terkait substansinya dengan mengerjakan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu, serta mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan, saya makin terlatih dan paham dalam mengidentifikasi isu, menyusun latar belakang, dan menilai keterkaitannya dengan tupoksi. Isu-isu tersebut kemudian ditapis menggunakan metode seperti APKL atau USG untuk menentukan isu prioritas. Setelah isu utama terpilih, dilakukan analisis mendalam menggunakan SWOT atau fishbone diagram untuk menemukan akar permasalahan, lalu dirumuskan berbagai solusi yang selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan teknik M-Sinamara berdasarkan efektivitas, kemudian dan biaya untuk memilih solusi yang paling tepat, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh unit kerja. Berikutnya adalah menyusun rencana aksi, evaluasi rencana aksi, identifikasi pihak yang terlibat, dan juga hambatan yang muncul. Yang paling berkesan selama pembelajaran agenda 3, saya dapat melihat pemaparan studi kasus terkait isu-isu yang relevan terkait penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja Kementerian PU, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan mempertajam wawasan tentang KPU-an, terutama saya sebagai CPNS yang belum lama bertugas. Selain itu, pembuatan tugas kelompok sangat berkesan karena saya sendiri harus terpisah tempat dengan rekan satu kelompok yang kebetulan semuanya ditempatkan di pusat, sehingga saya harus proaktif dan berusaha aktif melibatkan diri serta berkontribusi terhadap kerja kelompok ini. Materinya sudah informatif dan menjelaskan substansi agenda 3 dengan baik. Dengan adanya studi kasus tentang KPU-an, materinya terasa lebih relate atau sangat terhubung dengan tugas kami sehari-hari. Tapi untuk lebih menghidupkan suasana diskusi, sebaiknya saat pemaparan tugas kelompok diberikan penunjukan perwakilan dari beberapa kelompok yang harus memberikan pertanyaan. Quote saya untuk agenda 3 bukan sekedar bekal aktualisasi, tapi komitmen untuk terus berkontribusi. Dengan bekal agenda 3, saya berkomitmen memahami dan menerapkan manajemen ASN serta Smart ASN, menguasai literasi digital, dan membiasakan diri berpikir kritis kreatif untuk menyelesaikan masalah serta menghadirkan solusi nyata bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Balai Teknik Irigasi, sebagai perwujudan kontribusi nyata saya sebagai ASN yang adaptif, profesional, dan juga akuntabel. Terima kasih.